Tradisi budaya Mesir kuno benar-benar merupakan tempat yang aneh, yang keyakinan dan praktiknya sangat berbeda di zaman modern. Salah satunya adalah kebiasaan para Firaun melakukan praktik perkawinan sedarah dalam sejarah Mesir kuno. Sekilas, praktik ini mungkin tampak tidak biasa, bahkan tabu, bagi zaman modern. Namun, dalam konteks kebudayaan Mesir kuno, hal ini berakar kuat pada keyakinan agama, strategi politik, dan norma-norma masyarakat. Memahami keyakinan agama Mesir kuno. Dalam sejarah Mesir kuno, agama bukan sekadar aspek kehidupan. Para Firaun, baik sebagai penguasa maupun wakil dewa di bumi, merupakan tokoh sentral dalam lanskap keagamaan ini. Tindakan, pilihan, dan bahkan hubungan pribadi mereka dilihat dari sudut pandang agama, termasuk pernikahan mereka. Jajaran dewa-dewa dalam sejarah Mesir kuno memberikan inspirasi bagi para Firaun. Di antara banyak sekali kisah para dewa, kisah Osiris dan Isis menonjol. Dewa dan dewi ini bukan hanya kakak dan adik, tapi juga pasangan yang berbakti. Kasih mereka melambangkan kesatuan, kekuatan, dan tujuan ilahi. Osiris, dewa akhirat, dan Isis, dewi sihir dan keibuan, bersama-sama mewakili siklus kehidupan dan kematian, kelahiran kembali, dan generasi. Persatuan mereka merupakan bukti gagasan bahwa cinta dan kemitraan dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh alam. Bagi para Firaun, meniru hubungan ilahi ini adalah cara untuk menyelaraskan diri mereka dengan para dewa, menarik kesejajaran antara pemerintahan mereka di dunia dan pemerintahan abadi para dewa. Lebih jauh lagi, konsep Ma'at, prinsip kebenaran, keseimbangan, dan tatanan kosmis Mesir kuno, memainkan peran penting dalam keputusan para Firaun untuk menikahi saudara perempuan mereka. Dengan menjaga garis keturunan bangsawan tetap murni, mereka percaya bahwa mereka menjunjung tinggi Ma'at, memastikan keseimbangan kosmik tetap tidak terganggu. Setiap penyimpangan dari praktik ini berpotensi mengundang kekacauan, mengganggu keseimbangan antara alam dewa dan manusia. Selain itu, kuil-kuil, yang merupakan pusat aktivitas keagamaan di Mesir kuno, sering kali menggambarkan Firaun dan ratunya dalam wujud dewa, sehingga semakin memperkuat gagasan bahwa mereka berstatus seperti dewa. Penggambaran ini bukan sekadar ekspresi artistik, itu adalah penegasan visual dari garis keturunan ilahi para Firaun dan tugas suci mereka untuk menegakkan tradisi yang ditetapkan oleh para dewa. Motivasi politik pernikahan kakak adik. Posisi Firaun tidak kebal terhadap tantangan, baik dari dalam keluarga kerajaan maupun dari pihak luar. Menikahi saudara perempuan dalam sejarah Mesir kuno merupakan manuver politik yang cerdik dan memiliki banyak manfaat. Yang pertama dan terpenting, perkawinan ini memastikan garis suksesi yang jelas dan tidak terbantahkan. Di mana perebutan kekuasaan dan klaim tahta dapat menyebabkan kerusuhan sipil atau bahkan perang, mempertahankan garis keturunan dalam keluarga dekat dapat meminimalkan potensi perselisihan. Seorang putra yang lahir dari persatuan antara Firaun dan saudara perempuannya dipandang memiliki darah bangsawan paling murni, sehingga klaimnya atas tahta tidak dapat disangkal. Selain itu, menikah dalam keluarga akan mengkonsolidasikan kekuatan dalam sejarah Mesir kuno. Dengan mencegah aliansi dengan keluarga berpengaruh lainnya, Firaun memastikan bahwa pusat kekuasaan tetap berada di garis keturunan langsung. Pernikahan eksternal dapat menghasilkan aliansi, namun hal ini juga menimbulkan risiko perpecahan loyalitas atau potensi keluarga eksternal untuk mengumpulkan pengaruh yang cukup untuk menantang tahta. Seorang saudara perempuan ratu, yang tumbuh di lingkungan yang sama dan berbagi pendidikan yang sama, lebih mungkin menjadi sekutu terpercaya, memastikan bahwa keputusan dan kebijakan Firaun didukung dan dilaksanakan tanpa perselisihan. Selain itu, pernikahan saudara kandung ini merupakan wujud komitmen Firaun terhadap tradisi dan stabilitas di depan umum. Dalam masyarakat di mana perubahan dapat dipandang dengan kecurigaan, terutama jika hal itu berkaitan dengan pemerintahan ilahi, mengikuti praktik yang sudah ada akan memperkuat legitimasi Firaun. Hal ini mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat dan calon musuh, Firaun bukan hanya salah satu dewa terpilih tetapi juga penjaga tradisi yang dihormati sejak lama. Bagaimana dengan masyarakat umum di Mesir kuno? Bagi rata-rata orang Mesir, pernikahan para Firaun dengan saudara perempuan mereka dianggap sebagai mandat ilahi, sebuah cerminan dari persatuan para dewa dan dewi di alam surgawi. Namun, jika menyangkut masyarakat awam, pernikahan saudara kandung bukanlah hal yang biasa. Meskipun struktur keluarga yang erat dan perkawinan dalam keluarga besar adalah hal biasa, ikatan saudara kandung jarang terjadi dan tidak dianjurkan.
Perbedaan antara praktik kerajaan dan praktik umum sangat jelas, dan dapat dipahami bahwa hak istimewa dan tanggung jawab tertentu hanya dimiliki oleh Firaun karena status keilahiannya. Secara budaya, orang Mesir kuno sangat menekankan garis keturunan, warisan, dan ikatan kekeluargaan. Keluarga adalah landasan masyarakat, dan praktik-praktik yang memperkuat ikatan keluarga didorong. Dari sudut pandang genetik, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan kerabat dekat memiliki risiko lebih tinggi untuk mewarisi kelainan genetik resesif. Hal ini karena kerabat dekat lebih mungkin membawa gen resesif yang sama. Ketika kedua orang tua mewariskan salinan gen tersebut, anak tersebut dapat menunjukkan kelainan terkait. Dari generasi ke generasi, jika perkawinan campur terus berlanjut, kemungkinan munculnya kelainan genetik ini akan semakin besar. Catatan sejarah Mesir kuno dan temuan arkeologi menunjukkan bahwa beberapa anggota keluarga kerajaan Mesir memang menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan. Misalnya, Raja Tutankhamun, salah satu Firaun paling terkenal, diyakini memiliki banyak masalah kesehatan. Analisis modern terhadap jenazahnya menunjukkan kondisi seperti langit-langit mulut sumbing, kaki pengkor, dan kelainan kerangka lainnya. Studi genetik menunjukkan bahwa orang tuanya kemungkinan besar adalah saudara kandung, yang mungkin berkontribusi terhadap masalah kesehatannya. Demikian pula mumi lain dari garis keturunan kerajaan telah menunjukkan tanda-tanda penyakit dan kelainan bentuk, yang mungkin disebabkan oleh praktik perkawinan campur. Secara budaya, masyarakat Mesir kuno sadar akan konsep hereditas, terbukti dari penekanan mereka pada garis keturunan dan garis keturunan. Namun pemahaman mereka tentang genetika dan penyakit keturunan belum secanggih pengetahuan saat ini. Kemungkinan besar para Firaun, yang termotivasi oleh keyakinan agama dan politik mereka, tidak sepenuhnya memahami potensi dampak kesehatan dari pernikahan saudara kandung. Sosok lainnya yang melakukan perkawinan sedara adalah Cleopatra ke-7, Firaun wanita terakhir kerajaan Ptolemes Mesir. Keluarga Ptolemes merupakan sebuah dinasti Yunani yang memerintah Mesir setelah kematian Alexander Agung. Mereka dikenal karena perkawinan antar anggota keluarga untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan. Cleopatra menikahi kedua adik laki-lakinya pada waktu yang berbeda, Ptolemy ke-13 dan Ptolemy ke-14. Hubungannya dengan saudara-saudaranya, terutama Ptolemy ke-13, penuh dengan intrik politik dan perebutan kekuasaan, yang berpuncak pada perang saudara dan akhirnya menjadi satu-satunya pemerintahannya. Firaun kerajaan lama sebelumnya juga memberikan contoh pernikahan saudara kandung. Firaun Khufu, pembangun piramida Agung Giza, diyakini telah menikahi saudara tirinya, Meritites. Putra mereka, Firaun Khafre, yang menugaskan pembangunan piramida terbesar kedua di Giza dan Sphinx Agung, juga menikahi saudara perempuannya, Khamerer Neptii.